ini kan kita membahasnya jurusan mesin bang. Hmm. Mesin itu notabene jurusan yang solid, kompak, gitu. Semuanya isinya laki, walaupun segelintir ada cewek, paling 1:10 gitu bang. Iya. Itu sekompak apakah mesin itu bang? Wah, eh, Solid gitu. membahas soal kekompakan. Oh kan ada M-nya bang, M Ah, solver. iya, iya. M Solidarity Forever, mesin Indonesia. Mesin. No mesin, no party. Mesin no party, bang. Ya, memang Teddy Mesin itu punya slogan sendiri yang sudah melekat di jurusan Teddy Mesin itu dari dulu itu. Nama slogannya itu Solidarity and Forever. M-nya itu mesin. Jadi Solidarity Mesin Forever. Nah, eh, makna dari Solidarity and Forever ini itu diterapkan ke sebuah ke sistem yang ada di jurusan itu. Misalnya di jurusan itu ada himpunan mahasiswa mesin gitu, atau himpunan mahasiswa teknik mesin. Himpunan mahasiswa teknik mesin ini semua aktivitas yang berjalan di himpunan mahasiswa teknik mesin ini itu didasari dari makna Solidarity and Forever gitu. Secara makna Solidarity and Forever ini dari pengalaman saya itu apa ya? Simpelnya gini lah. Si senior mengayomi adiknya, si adiknya menghormati kakaknya gitu. Bang, sambil ngadep kamera ya bang. Tadi kayak mau baca buku gini bang. Karena ini kameranya cuma satu. Oke, siap. Jadi kembali ke M Solver tadi. Makna dari M Solver itu apa ya? Simpelnya itu gini. Si kakak ini, si senior ini mengayomi si adiknya menghormati si kakaknya gitu. Kalau saya berpikir sih dulu pas maba ini kan nggak ada bedanya sama konsep di keluarga kita di rumah masing-masing. Iya. Misalnya kita punya adik atau punya kakak, apa ya, si kakak ini menghormati atau mengayomi adiknya, terus si adiknya ini menghormati kakaknya. Nah ini yang di apa ya, diterapkan di M Solver. Makanya saya berpikir dulu itu, ini kan percis konsepnya kayak benar-benar di keluarga sendiri di rumah. Iya. Pokoknya si kakak ini mengajari adiknya sebagai contoh buat adiknya ini menghormati kakaknya, ibaratnya gitulah. Dan ini konsep ini diterapkan di himpunan itu sendiri. Seluruh aktivitas yang ada di himpunan itu berdasar pada konsep Solidarity and Forever ini gitu. Bukan cuma di satu kampus, seluruh jurusan teknik mesin di dunia ini slogannya itu ya Solidarity and Forever gitu. Mau itu di apa di Indonesia, baik itu di luar, semuanya ini pakai Solidarity and Forever. Solidarity and Forever. Itu biasanya jadi kebanggaan anak mesin bang. Nah, kebanggaan mesin. M Solver. Kalau kita ya contoh nih bang, kalau saya pakai motor ada stiker lah bang di helm saya M Solver. Terus ada di Simpangi lah biasanya. Ketemu temen anak mesin walaupun beda univ itu bang. Dia titit nih, klakson. Titit. Bang mau kemana bang? Wah. Nah gitu bang. Ya, saya rasa mesin itu kekeluargaan nih bang. Iya, benar. Memang persaudaraan antara sesama mesin itu memang bukan cuma satu kampus toh, satu jurusan toh. Bahkan kalau kita di luar kampus kita ketemu dengan almet yang berbeda gitu,
tapi satu jurusan. Walaupun ada logo M-nya ya. Itu ya paling tidak kita saling saling say Sapa. hello, say hello gitu. Karena dia ada di jaketnya ada M Solver, aku juga ada. Itu saling sapa biasanya Iya, gitu biasanya. Secara tidak langsung slogan M Solver ini mengkonekkan antara yang berbeda kampus gitu loh, berbeda jurusan, berbeda kampus lah gitu, sama jurusan tapi beda kampus, itu mengkonekkan. Meskipun sebenarnya yang kita lihat di luar itu kita nggak kenal gitu, nggak kenal gitu. Tapi dari awal itu langsung kenal bang, walaupun di jalan. Terus gimana bang? Itu ada warkop apa burjo? Kita turun dulu ngopi-ngopi. Ya. Pertemuan itu kita klop, terus panjang malah jadi temen akrab gitu. Ya benar biasa. Memang seperti itu. Yang saya kagumi sih dari M Solver ini adalah rasa persaudaraannya itu. Solidaritas gitu. Nah, solidaritasnya itu bukan solidaritas yang anarkis ya, bukan. Jangan salah lo ya, masyarakat jangan salah lo ya. Bukan. Solidaritas yang membangun gitu loh. Misalnya ada mahasiswa baru teknik mesin, dia baru semester 1, baru mengikuti kuliah gitu. Si mahasiswa baru ini pasti melihat kondisi kampus atau mata kuliah yang di kampus itu kan masih awam kan gitu. Iya. Ini mata kuliah apa gitu, masih awam. Nah, di sini tugas si kakak yang sudah duluan di kampus itu untuk mengarahkan dia. Misalnya, Dek, ini aku punya buku-bukuku itu nanti tak kasih sama kamu. Jadi persaudaraannya sampai sebegitu gitu loh. Iya, kakaknya itu benar-benar mengayomi gitu. Ini buku nanti saya kasih, nggak apa-apa, kamu ambil aja gitu, saya warisin, kamu ambil aja. Jadi karena saya dulu juga kayak gitu, kakak-kakak saya, senior saya dulu itu bahkan buku-bukunya itu dikasih sama saya gitu, gratis loh. Buku-buku yang setebal ini loh, tebal segini, buku-buku material teknik, mekanika fluida, termodinamika dan sebagainya, itu dikasih gratis sama saya gitu. Di situ saya menyadari andaikan saya kuliah di jurusan selain mesin, mungkin hal seperti ini belum saya mungkin tidak saya dapatkan kayak gitu. Karena memang pengayoman senior itu benar-benar bagus menurut saya. Meskipun sebenarnya yang isu-isu di luar sana gitu banyak sebenarnya yang isu-isu negatif gitu. Nah, itu sebenarnya bukan di luar konsep M Solver lah itu sebenarnya. Kan banyak omongan dari jurusan lain, mesin kayak gini, mesin banyak boyonya, padahal banyak jomblo. Itu saya juga kalau ketemu sama jurusan lain kayak anak ekonomi walaupun anak pertanian dan lain-lain, kenal sama anak mesin, anak teknik biasanya boyo gitu bang. Padahal banyak jomblonya sih. Iya sih, soalnya mahasiswa mesin itu karena kompaknya itu kali ya, karena kompaknya itu jadi persoalan asmara juga tahu semua gitu. Iya, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Iya. Jadi misalnya gini lah, kasarannya gini, aku punya teman di jurusan sama teknik mesin, dia punya pacar, aku harus tahu pacarnya siapa gitu. Pacarnya ini jurusan apa, namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Sedetail itu ya Pak. Ya, saking kompaknya gitu loh, saking kompaknya. Bukan berarti ini loh ya, bukan berarti mau memiliki loh ya, bukan. Yang pasti ini hanya di ruang kekompakan gitu loh, di lingkup kekompakan. Karena kompaknya jadi bahkan pacar sendiri pun kita harus kenal. Ya, dia udah kayak seperti keluarga. Itu sih makna dari M Solver itu yang saya pahami gitu. Dan ada lagi nih lah dari jurusan lain lah, mesin itu gara sangar, wah menakutkan gitu. Padahal ya luarnya seram tapi dalamnya Hello Kitty makasihnya. Pas mata kuliah praktikum banyak yang nangis. Iya. Jadi ya
stigma yang ada di tentang teknik mesin itu memang banyak yang berpikir, oh teknik mesin itu sangat, teknik mesin itu ada lagi ini, teknik mesin itu berandalan, Beradalan gitu bang. teknik mesin itu apa ya, urak-urakan, Iya bang. macam-macam lah gitu. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tidak bisa langsung di apa, disematkan ke jurusan itu. Tidak sebenarnya. Menurut saya itu tidak rasional, penilaian seperti itu enggak rasional gitu. Yang pasti jurusan teknik mesin itu yang mahasiswanya itu punya slogan atau makna dari M Solver itu tidak pernah itu diajarkan yang begitu-begitu, nggak pernah itu. Kalau kalau ada yang rusuh ini segala macam itu di luar makna M Solver sebenarnya itu. Segelintir orang, Oknum-oknum sebenarnya oknum itu. itu yang nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab benar. Sebenarnya yang pasti fungsi dari M Solver itu adalah gimana caranya ini mengkompakkan anak mesin, mahasiswa mesin ini biar terpacu dalam belajar. Itu sebenarnya. Saling bantu membantu dalam proses perkuliahan, saling ajar mengajari, saling mengarahkan, saling mengingatkan, terus saling membantu ketika ada yang ke Kesusahan gitu. kesusahan kayak gitu. Misalnya ada teknik mesin yang mahasiswa teknik mesin yang sudah 5 kali mengulang mata kuliah itu biasanya dibantu sama temennya, Iya. tidak dibiarkan begitu aja gitu. Nah inilah makna yang sebenarnya dari M Solver itu, bukan malah kerusuhan, bukan saling Dan membantu. ada teman saya dari farmasi itu, wah kalau acara mesin pas wisuda, wah diarak-arak, terus pakai drum, Iya wah iya. rame, wah ya dia lihat, tapi dia pernah bilang sama aku bang, wah enak ya jurusan mesin lulus di, ada yang ngawal, ada yang hura-hura, ada festival kecil-kecilan, wah seru itu bang. Tapi ada yang berpikiran lah ura-uraan, dan ada yang lain paling wah enaknya diring, ada yang eh, datang semua, Iya iya semua angkatan. iya iya. Itu kalau saya menanggapi itu ya, memang kalau dia bukan backgroundnya teknik mesin, mungkin kebanyakan menilai wah melihat pas wisuda diarak-arak kayak gitu ya. Iya bang, Terus diarak-arak. ada yang pakai drum band gitu ya, Iya. pakai apa ya, pakai pukul-pukul itu Iya. terus diarak pakai pick up segala macam lah gitu. Mungkin dia mengira wah ini urak-urakan kok kayak gini acara wisuda. Katrok biasanya. Katro kok kok harusnya acara wisuda kok malah dibumbui seperti ini gitu. Kalau saya sih berpikir gini, orang yang bukan teknik mesin, yang backgroundnya bukan teknik mesin, saudara-saudara atau teman-teman gitu, yang berpikiran seperti itu mungkin apa bukan mungkin sih, itu sah-sah aja menurut saya, sah-sah aja, nggak ada yang salah, sah-sah aja gitu. Karena mereka tidak tidak ada tidak tahu tentang apa yang menjadi tolak ukur kita dalam mengokohkan atau mensolidkan sesama mahasiswa teknik mesin itu gitu. Itu pemakluman lah gitu, wajar lah, itu nggak salah menurut saya, itu sah-sah aja gitu. Sah-sah aja bang. Penilaian kayak gitu sah-sah aja gitu. Dan banyak juga yang ya contohnya teman saya anak farmasi, wah agak-agak iri juga bang. Enak ya di arah-arah, waduh seru. Pengalaman yang tak terlupakan itu bang. Jadi sebenarnya arak-arakan kayak gitu, senior-seniornya itu diarak, Iya, Bang. terus ada nyanyi-nyanyi lagu M Solver, Iya, terus ada push up segala. Nah itu sebenarnya bentuk euforia, kesenangan seorang atau adik-adiknya terhadap kakak-kakaknya kayak gitu. Jadi ini si kakak lagi wisuda,
kita berikan yang terbaik dengan cara kita sendiri Iya. gitu, dengan cara kita sendiri gitu. Mungkin orang lain juga punya cara sendiri, tapi di mesin begitu caranya untuk eh, memberikan yang terbaik yang terakhir kalinya gitu, untuk karena kan kakaknya itu setelah lulus bakal intensitas dia di kampus itu bakal kecil gitu, bakal minim lah gitu nanti. Jadi sebagai adik ini hadir merayakan dengan konsep seperti itu sih sebenarnya. Euforia gitu. Euforia gitu, euforia, kesenangan gitu loh. Kesenangan. Membuat Karena melihat perjuangan mas-mas dari semester 1 sampai akhir buat skripsi susah payah, masa kita nggak ngasih sesuatu yang spesial gitu Bang. gitu gitu. Di balik itu juga acara-acara yang seperti itu memang didorong karena ini si kakak kami yang wisuda ini dulu telah membimbing kami, mengajari kami bagaimana tentang mensolidkan angkatan, bagaimana tentang bersikap kepada kakak-kakak, bagaimana pokoknya diajarin semua gitu. Si kakak yang wisuda ini ngajarin adiknya gitu. Ketika di hari akhir si kakak ini wisuda, si adik-adiknya datang lah gitu, memberikan euforia lah, bereforia, senang gitu kakaknya udah wisuda dengan konsep yang begitu, kan nggak ada salahnya, Nggak kan ada gitu, salahnya. nggak ada salahnya kan gitu. Makanya seperti saudara-saudara atau teman-teman jurusan lain yang berpikir kayak tadi itu menurut saya juga nggak salah, sah-sah aja, Sah-sah aja, Bang. sah-sah aja, nggak ada yang salah. Penilaian orang beda-beda ya. Beda-beda, sah itu nggak apa-apa, biasa. Dan ini ada lagi Bang, mesin itu yaitu kita kembali lagi ke urusan wanita Oh ini. gitu. Cewek ini Bang. Oh iya iya. Ini ada bisikan dari tetangga sebelah, Nah, kalau kita pacaran sama anak mesin, wah nanti kita di ghosting gitu Bang. Padahal wah saya juga sulit nih walaupun sudah punya. Alhamdulillah. apa ya? Kalau soal asmara kayak gitu sih, saya apa ya? Aku ini kurang apa ya? Kurang banyak tahu gitu loh tentang kayak itu, kurang 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 banyak tahu. Tapi yang pasti dari yang saya dengar sih banyak yang kayak gitu. Wah, ini kalau nanti pacaran sama anak mesin ini nanti di apa diomongin sama teman-temannya atau dilihatin sama teman-temannya apa gimana, kan jadi sesuatu yang gimana gitu buat si pasangannya ini kan gitu. Tapi yang menurut saya itu hal-hal lumrah lah, biasa gitu loh, biasa. Tapi ada lagi wah di jurusan mesin banyak cowoknya, wah, banyak orang-orang ganteng gitu. Cowok Sampai semua, saya masa ganteng nih. cowok semua nah. Cowok semua isinya. Iya memang jurusan teknik mesin itu karena cowok semua ya, kalau mau apa ya, di- bukan kalau mau sih, di sanalah sarangnya laki-laki semuanya gitu. Berkumpulnya laki-laki semuanya, karena persentase laki-laki sama perempuan itu jauh berbeda, Jauh berbeda. jauh berbeda. Itu di angkatan saya nggak ada cewek loh Bang. Tapi kalau di univ lain kayak Polines itu malah perbandingannya setengah Bang. Iya, Ada cewek ada cowok. ya. Karena memang kalau di perguruan tinggi negeri itu biasanya siswa-siswa dari SMA atau SMK itu biasanya mereka itu memilih untuk misalnya passing grade-nya teknik mesin di UNES itu sedikit rendah. Kalau misalnya nanti aku daftar ke sini, daripada aku daftar di teknik mesin ITB misalnya, lebih mending UNES lah. Aku mending ambil yang terendahnya dulu aja biar peluang masukku besar kan gitu. Peluang masukku besar. Itu biasanya. Makanya mahasiswa teknik mesin yang cewek biasanya di fakultas di perguruan tinggi negeri itu banyak bukan banyak sih, lumayan bisa inilah, misalnya satu angkatan itu ada 100 orang, ceweknya ada misalnya 20 15 gitu. Tapi kalau di swasta biasanya itu cenderung lebih apa ya, lebih bisa dihitung jari lah,
satu angkatan misalnya ada 50 orang atau 100 orang, paling ceweknya itu 5, 1, Lim- 2. 1, 2, 3, banter-banternya itulah gitu Dan ya. itu notabene udah dulunya udah masuk SMK Bang. Udah cewek-ceweknya udah punya jiwa-jiwa laki gitu. Iya itu biasanya ya, apa yang jurusan teknik mesin itu biasanya orang nganggap ini kan cenderung jurusan cowok gitu, jurusan cowok yang berbau tentang kunci-kunci mesin las. Dan ini ada omongan dari tetangga saya Bang, kamu kuliah ambil jurusan apa? Teknik mesin. Kamu yang buka bengkel. Emang mesin cuma ngebengkel itu Bang. Waduh, saya oh iya, ntar aku buat bengkel pesawat. Itu jadi pemahaman masyarakat pada umumnya tentang jurusan teknik mesin di perguruan tinggi itu biasanya itu mereka berpikir, wah ini kan kalau mahasiswa teknik mesin berarti bisa pasang ban dong. Pasang ban, bisa bisa buka karburator dong. Kan gitu-gitu dong. Bisa plotter. Kan gitu-gitu biasanya kan, padahal tidak seperti yang dibayangkan. Mahasiswa-mahasiswa teknik mesin itu misalnya nih, kalau saya nih pribadi nih disuruh buka ban, tambal ban, belum tentu saya bisa. Belum tentu saya bisa, karena memang mata kuliah di jurusan teknik mesin itu nggak ada yang berbau kayak gitu, nggak ada. Kita malah membahas menganalisa dalam perhitungan angka-angka, dalam bentuk angka-angka kayak gitu. Misalnya apa, kecepatan angin. Nah, jadi menganalisa debit air, terus juga menganalisa perpindahan panas dari sebuah blok motor. Panas yang terjadi di blok motor itu kita analisa gitu. Apa efek fenomena fisis yang terjadi ke si blok motor itu. Itu yang seperti itulah yang dibahas di jurusan teknik mesin. Bukan malah seperti yang dibilang buka bengkel segala macam. Enggak, bukan. Ya itu pemikiran di kalangan masyarakat gitu Bang. Kalau jurusan teknik mesin, wah nanti ngebengkel. Walaupun kita notabene S1 tapi pemikirannya dari masyarakat, wah nanti buka bengkel aja. Ya itu buat cewek yang masuk jurusan mesin kan, kalau S1 wah nanti prospeknya panjang besar itu Bang, kalau masuk. Biasanya kalau cewek itu lebih teliti gitu Bang. Iya benar. Yang pasti sih gini, modal utama modal utama untuk mengambil jurusan teknik mesin itu ada 3. Yang pertama itu matematika, yang kedua itu fisika, yang ketiga itu kimia. Iya, selainnya itu unsur tambahan. Itu hanya yang 3 itu, karena kalau kita sudah masuk di jurusan teknik mesin, sudah mengikuti mata kuliahnya, jangan bermimpi di sana membahas soal kata per kata. Di sana kita membahas tentang penurunan rumus semua angka-angka. Semua angka Bang. Ini saraf ini sampai panas ini. Sampai panas. Membahas tentang matriks. Wah, membahas tentang rumus-rumus diferensial, trigonometri, membahas tentang Laplace, membahas tentang kalkulus. Waduh. Itu hasilnya dari ini, pesan buat adik-adik yang belum masuk di universitas kampus, buat adik-adik SMK maupun SMA harus mempelajari ketiga syarat itu yang tadi Bang, matematika, modal utama yang mau masuk jurusan teknik ya Bang, teknik mesin, itu teknik mesin sendiri itu ada matematika, fisika sama kimia itu. Biasanya kalau matematika fungsinya apa gitu, fungsinya itu untuk memecahkan sebuah masalah yang misalnya yang kita temukan dalam permasalahan dalam sebuah mesin atau dalam sebuah
elektronik atau apa kayak gitu. Nah, kita memecahkannya itu secara matematis kayak gitu. Fisika itu membahas tentang fenomena yang terjadi gitu. Ya, tadi perbincangan mengenai jurusan mesin. Wah, itu cerita yang sangat panjang dari kita masuk kuliah dari semester 1 sampai kita mau buat TA dan nanti kita pas wisuda ya, Bang. Ya, ini adalah sekian dari cerita dari jurusan mesin ini sendiri. Terima kasih sudah menonton podcast perdana dari saya dari channel Reguler B. Terima kasih Sobat Reguler B sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini lebih baik dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.